oleh narasumber kedua kita, yakni Saudara Prima Hadi, selaku Ketua Tim PKMTE tahun 2020. Kepada Saudara Prima Hadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen yang telah hadir pada acara seminar dan workshop PKN hari ini. Di sini saya perannya untuk membagikan pengalaman dan sharing selama mengikuti PKN, dan alhamdulillahnya saya ikut PKN itu tahun 2019 ikut dan menjadi anggota. Itu ikut penelitian dari kakak di G14 TET untuk kesehatan diri kesehatan di penelitian mahasiswa itu diangkat menjadi juru di PKN, dan waktu itu belum rezekinya, jadi belum diterima untuk lulus pendanaan di PKN. Di tahun kedua kuliah saya memberanikan diri untuk ikut PKN itu sebagai ketua tahun 2020 dengan waktu itu beranggotakan satu tim ada 3 orang, saya dan ada Bang Al-Fadli dan sebagai Bang Rehan di Prodi Teknik Informatika. Nah, di tahun 2020 itu ada 3 tim yang lolos, dan ketiga-tiganya sebagian besar berasal dari Prodi Teknik Elektronika dan Komunikasi. Dan juga sebenarnya dalam satu tim itu diunggulkan ada kolaborasi dari lebih dari satu program studi supaya lebih mantap dalam bisa proposal dan lebih solid dalam keterisian susunan dari formasi timnya. Jadi saya akan jelaskan sedikit tentang ketentuan PKM ya. Teman-teman bisa melihat ke Instagram @pkfdikti karena Instagram yang baru dibuka tahun lalu. Itu banyak berisikan dengan informasi-informasi yang bisa kita dapatkan tentang PKN, dan ini baru dibuka ya. Jadi di situ ada Q&A. Tertuliskan kalau selama pelaksanaan PKN itu administratif adalah penggugur utama gagalnya didanai. Ya seperti yang Ibu Kristi bilang tadi, memang kesalahan terbesar itu diawali dengan administratif yang tidak lolos, sehingga sebagus apapun konten yang teman-teman buat, kalau administrasi tidak lolos, maka tidak akan bisa sampai lanjut ke tahap berikutnya. Kemudian, maaf, istilahnya nggak kelihatan ya, saya bacakan aja. Pertama itu tentang isian kelengkapan, yaitu ada sampul dan pengesahan. Itu diaktifkan secara langsung pada sipil awal, dan proses pengesahan dilakukan dengan validasi oleh dosen pendamping dan pimpinan dari perguruan tinggi bidang kemahasiswaan. Nah, bagi kelengkapan ini kita tidak ada menuliskan atau melampirkan di proposal. Untuk panduan di 2021 masih seperti itu ya. Kemudian isi utama proposal itu dikemas dalam bentuk, nanti dikirimkan dalam bentuk PDF. Dan isi utama itu adalah tentang daftar isi sampai daftar isi halaman inti dan lampiran. Kemudian diunggah proposal itu maksimal ukurannya 5 MB, dan satu orang dosen pendamping itu bisa membimbing 10 judul PKN. Tapi ini masih aturan yang 2021. Mungkin teman-teman bisa menunggu sampai keluar dokumen terbaru, dan biasanya PKN itu dia ada di minggu kedua atau minggu ketiga di bulan Maret. Next.
Ini berdasarkan dari giat-giat PKM yang mungkin bisa membantu teman-teman dalam menyusun proposalnya dan ketika melaksanakan PKM sendiri sampai akhirnya nanti selesai. Pertama kita mulai dengan start with why. Kenapa ada masalah apa di topik yang akan kita bahas di sana? Jadi di topik itu ada masalah, ada keresahan. Contohnya saya sendiri itu mengangkat tema tentang UMKM di Indonesia karena jumlahnya begitu besar. Karena berdasarkan yang saya baca dan saya teliti, jumlah UMKM di Indonesia itu 64 juta dengan total 98% itu mendukung dalam industri ekonomi di Indonesia. Karena melihat concern dan masalah dari UMKM itu begitu besar, maka ada masalah-masalah yang perlu kita selesaikan untuk UMKM itu sendiri. Kemudian kita itu harus sering-sering membaca data. Seperti culture di salah satu e-commerce di Indonesia itu jangan baper lihat data, karena data ini yang kita gunakan untuk sebagai acuan dalam kegiatan apapun kegiatannya termasuk kegiatan PKM. Kemudian kesuksesan dalam sebuah acara atau apapun itu kita membutuhkan sinergi dengan tim kita sendiri. Tim di sini bukan hanya teman-teman sebagai mahasiswa, tapi juga teman-teman didampingi oleh dosen dan juga perguruan tinggi yang membantu dalam proses pelaksanaan PKM itu sendiri. Kemudian kita juga harus sering-sering melihat trennya, karena biasanya tren teknologi. Mungkin di zaman sekarang teknologi itu relevan untuk di sekarang ini, tapi mungkin tidak relevan lagi di 5 atau 10 tahun ke depan. Jadi mungkin semakin keterbaruan dari ide teman-teman itu semakin menambah nilai lebih dari PKM-nya, judul PKM-nya. Next. Ini ya saran dari saya pribadi supaya kita lebih sering melihat info-info kompetisi. Salah satu akunnya itu adalah akun Instagram @pkm.ikd dan juga akun Puspresnas. Karena untuk timnas sendiri itu diselenggarakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Silakan teman-teman follow akun ini, semoga mendapatkan semacam bantuan atau informasi yang akan dikirimkan ketika PKM ini dimulai. Next. Ini data yang saya kumpulkan, saya ambil dari info yang lolos di tahun 2021. Karena uniknya tahun 2021 itu ada penambahan satu skema PKM lagi, yaitu karya inovatif. Dan untuk PKM sendiri cuma satu yang waktu itu mengirimkan judul PKM-nya di bidang karya inovatif. Dan tim saya waktu itu tidak lolos untuk pendanaan tahun 2021 dan kita hanya kirimkan satu gitu saja. Padahal melihat peluang waktu itu ya, karena sosialisasi PKM karya inovatif itu dia terakhir datangnya. Semua PKM yang bidang udah keluar, semua kita sudah tahu karya inovatif ini dia terakhir. Dan ini susunan pedomannya dibuat langsung oleh Dijen Vokasi. Jadi terlihat seperti khusus untuk anak-anak vokasi. Karena seperti kita kan, karya inovatif ini waktu itu melihat peluangnya besar di mencoba mendaftar di karya inovatif. Dan untuk 5 besar sendiri itu ada di peringkat pertama adalah Politeknik Negeri Semarang dengan total judul yang berhasil lolos itu 24 judul. Sebenarnya masih banyak politeknik lain yang bisa saya sampaikan, tapi saya cuma menampilkan 5 besar aja. Jadi sebagai acuan kita, misalnya mereka ada mengirimkan hampir di setiap skema itu ada, cuma ada beberapa satu atau beberapa skema yang nggak ada. Next. Nah, ini dokumentasi PKM yang saya ikuti.
Nama saya Prima Hadi dan Abang Fajri dengan judul Personal Digital Assistant Solusi Meningkatkan Kualitas Layanan dan Proses Bisnis E-commerce di era revolusi industri 4.0 bagi UMKM Kota Pekanbaru. Mungkin teman-teman melihatnya ini bisa masuk ke kewirausahaan atau bidang lain, tapi dibahas di proposal ini adalah tentang teknologi yang itu adalah layanan untuk bisa auto respon terhadap pesan-pesan singkat yang masuk ke dalam akun media sosial, dan waktu itu diterapkan pada sosial medianya itu namanya Line dengan dosen pendamping kami Bapak Muhammad Yono SSTMT. Next. Ini contoh desain websitenya. Ini dibuat oleh abang dari program studi teknik informatika. Karena dia anggota tim itu, lebih baik kita itu berkolaborasi dengan program studi lain. Misalnya ada yang dari informatika jago bikin software ya, mungkin di bidang elektronika atau prodi lain itu yang bikin hardware-nya. Dan mungkin bisa juga berkolaborasi dengan tim akuntansi sebagai mungkin untuk perhitungan keuangan atau gimana gitu. Next. Ini contoh desain dari websitenya sudah dibuat dulu, dan produknya itu adalah sebuah aplikasi chatbot autorespon yang bisa dipakai di Line. Jadi diinstal di Line sebagai akun untuk para UMKM di dalam melakukan autorespon terhadap pesan-pesan singkat yang masuk ke dalam chat mereka. Mungkin sekian aja mungkin sharing dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sekali perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Prima Hadi yang telah menyampaikan materi bermanfaat di depan kita bersama.